Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur dengan nikmatnya kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita. Yang lalu kita sudah bahas tentang sujud sahwi. Nah, selain sujud sahwi, ada dua sujud lagi yang dalam pandangan ulama Syafi'i ini bagian daripada ibadah sholat. Jadi maksudnya standarnya itu standar sholat, syaratnya syarat sholat. Waktu yang dilarang juga mengikuti waktu dilarangnya sholat, yaitu sujud tilawah dan juga sujud syukur. Jadi dua sujud ini sujud yang termasuk daripada ibadah ta'abbudi. Apa ibadah ta'abbudi itu? Yang mana dengan melakukannya ada pahala dan memang kita diperintahkan begitu. Jadi sebenarnya ada tiga, ada satu lagi itu, ada namanya sujud mutlak. Sebagian ulama menyebut namanya sujud mutlak. Sujud mutlak itu sujud yang bukan gara-gara tilawah, bukan gara-gara nikmat, bukan sujud syukur, bukan juga gara-gara lupa, bukan sahwi. Namanya sujud mutlak. Biasanya sujud untuk berdoa. Jadi beres sholat, assalamualaikum, terus orang pengen sujud, sebab kata Nabi Muhammad SAW, gimana aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Kondisi, posisi, keadaan di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah itu sujud. Akhirnya ada yang selesai sholat tuh dia sujud untuk berdoa. Itu namanya sujud mutlak begitu. Sujud. Nah, sujud mutlak ini boleh lama-lama, 5 menit, 10 menit begitu. Sampai tidur nggak apa-apa, itu sujud mutlak. Yang keliru itu kan banyak orang yang doa ketika sujud di dalam sholat, akhirnya ngelamain sujud. Itu keliru. Padahal sujud itu rukun pendek. Yang namanya rukun pendek tuh kagak boleh panjang-panjang. Ukuran panjang di dalam sholat itu ukurannya apa? Ya lihat aja rukun panjang di dalam sholat itu kan ada dua. Pertama berdiri, kedua tahiyat akhir. Ini rukun panjang. Nah, rukun panjang berdiri sama tahiyat, paling sebentarnya berdiri itu kan surat Al-Fatihah. Maka kalau ada orang yang sujud sengaja lama selama surat Al-Fatihah, sengaja gitu, batal itu sholatnya. Itu membatalkan sholat, sebab dia ngelamain rukun yang kudunya kagak lama. I'tidal itu kan rukun pendek, dilamain gitu sengaja. Sengaja biar kagak salam bareng sama temen yang samping gitu. Rupanya pas masbuk sama-sama berdiri gitu, gue kagak demen nih barengan sama dia nih gitu. Udah gue lamain dah itidalnya batal. Tapi kalau lamain berdiri boleh. Nah, orang milih sujud, milih doa ketika sujud terakhir, panjang sujudnya lebih dari Al-Fatihah,
sengaja begitu batal itu. Kalau sujudnya dipisah, doanya dipisah. Ini kan sujud 2 rakaat aja udah 4 kali sujud. Jadi sujud pertama doa buat anak yang pertama, sujud kedua doa buat anak yang kedua, sujud ketiga doa buat anak yang ketiga, sujud keempat doa buat istrinya. Anaknya 3 doang itu istrinya gitu. Bisa itu dipisah-pisah. Jadi jangan digabung di sujud terakhir. Akhirnya sujud yang mestinya pendek tuh jadi panjang. Kan kita kalau mau ngukur sholat bener kan gampang, tinggal ngukur sholatnya Nabi. Sebab kan tidak ada orang yang sholatnya lebih baik sebaik sholatnya Nabi. Ada gak nyampe kepada kita riwayat Nabi Muhammad ngelamain sujud gitu? Kan kagak. Posisi di dalam sholat yang Nabi Muhammad lama itu posisi berdiri gitu, bukan sujudnya. Bukan kita kagak boleh ngelarang orang, bukan kita ngelarang orang doa sujud, boleh. Cuman jangan sampai semua doa dikumpulin di sujud terakhir gitu. Mana jadi imam lagi gitu. Kelamaan. Oh, iya kan, ini dalam kata Syekh Nawawi, imam tuh jangankan dia doa ketika sujud, lagi sujud baca tasbihnya lebih dari 3 kali kan makruh itu. Imam baca tasbih ruku sujud tasbihnya baca lebih dari 3 kali makruh. Jadi kalau mau baca tasbih ruku, kalau jadi imam 1 kali boleh, 2 kali bagus, 3 kali paling maksimal udah. Kalau sholat sendiri berapa maksimalnya? 11. Karena kalau tasbih 11 kali itu tidak melebihi waktu lama orang baca Al-Fatihah begitu. Nah ini sujud, makanya yang paling bagus tuh ya kalau mau sujud sambil doa, sujudnya beres sholat. Jadi beres sholat dia assalamualaikum sujud dah tuh lama, nggak apa-apa itu kalau kayak gitu tuh 2 menit, 3 menit, 5 menit. Sampai sekalian tidur kan juga nggak apa, kan kadang enak gitu, lagi sujud tidur tuh kadang emang enak gitu kan ya. Nah itu boleh, namanya sujud mutlak. Nah kita mau ngomongin sujud tilawah. Wa yusannu, dan disunnahkan. Kalau disunnahkan berarti udah ketahuan nih hukumnya sujud tilawah itu sunnah. Yusannu sujudu tilawati, disunnahkan sujud tilawah. Nah sujud tilawah ini sujud yang disunnahkan ketika orang baca ayat sajadah gitu. Ayat sajadah di dalam Al-Quran itu ada 14 tempat, 14 ayat. Ayat sajadah ini juga diperdebatkan artinya. Apakah setiap ada kalimat sujud dalam ayat disebut ayat sajadah gitu. Kalau setiap kalimat sujud setiap ayat yang ada kalimat atau kata sujudnya ayat sajadah, mestinya enggak 14, lebih banyak gitu. Tetapi kalau ulama Syafi'i bilangnya 14. Yang pertama surat Al-A'raf. Al-A'raf itu ayat 206. Wa yusabbihuna lahu wa yasjudun. Kemudian ada surat Ar-Ra'du, wa dhilaluhum bil ghudwi. Kalau surat Ar-Ra'd itu ayat 15. Ada surat Nahl ayat 50, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada surat Al-Isra ayat 109, wa yaziduhum khushu'a. Ada surat Maryam. Surat Maryam ayat keberapa nih? Surat Maryam ayat ke-58. Kharru sujjadan wa bukiya. Surat Al-Hajj ayat 18. Innallaha yaf'alu ma yasha. Surat Al-Hajj ada 2 nih, sama ayat 77. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat An-Naml ayat 27. Surat Sajadah, surat Sajadah ini Alif Lam Mim Tanzil. Ini yang biasanya dibaca ketika subuh hari Jumat, sholat subuh hari Jumat, ayat 15, wahum la yastakbirun. Tapi kalau enaknya tuh ayat sajadah yang mushafnya mushaf madani,
atau mushaf Madinah yang kebanyakan kita pakai sekarang, itu di ujung ayat tuh ada gambar gapura masjid tuh ya, ada gambar gapura apa ya pokoknya gitulah. Itu namanya ayat sajadah tuh. Jadi ketemu ayat itu sunnah kita untuk melakukan sujud tilawah. Bagaimana sujudnya ntar kita baca. Lil qari'i wal mustami'i, sunnahnya sujud tilawah itu buat al-qari, buat yang baca, wal mustami, buat yang dengerin juga. Mustami itu bukan dengerin tapi nyimak gitu. Kayak ada ustadz lagi dengerin apalan santrinya, tuh namanya mustami, ustadznya tuh mustami, menyimak. Wasami, dan juga yang mendengarkan. Mendengarkan tuh cuman dengerin doang, asal denger aja gitu, jadi tidak menyimak. Jadi kalau mustami itu mendengar sambil mengoreksi, artinya kalau ada bacaan yang salah gitu. Kalau sami denger aja sami. Jadi sunnahnya buat 3 orang, yang baca, yang menyimak, dan mendengarkan. 3-tiganya sunnah sujud tilawah. Inda qiraati ayati sajadatin, ketika baca ayat sajadah. Illa, kecuali li qiraatin naimi. Jadi tidak ada sunnah sujud tilawah kalau yang baca itu orang tidur gitu. Orang tidur ngigonya baca ayat sajadah gitu. Iya kan, ada kan orang yang ngigo gitu. Tergantung emang kebiasaan tuh biasa ke bawah. Dulu kita di pesantren tuh, santri itu ngobrolnya tuh make bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kita tuh seminggu. Jadi kalau hari minggunya minggu Arab, itu tulis di papan gede depan pintu pesantren, nahnu fil Arab begitu. Kita di tanah Arab, ngomong Arab. Nanti minggu depannya ganti Inggris, tulis we are in England begitu. Kita di Inggris, ngomong bahasa Inggris. Itu saking saking seringnya itu santri ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, sampai ngigo bahasa Inggris gitu. Iya, ngigonya bahasa Inggris. Kita waktu pertama kali kelas awal tahun pertama masuk, kemudian gabung sama beberapa santri lama, ngigo bahasa Inggris. Kita dengernya keren banget tuh ngigo bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris pesantren dah begitu. Gitu. Don't like that, makanya don't like that. Jangan kayak gitu loh, don't like that kan. Iya, ngigonya bahasa Inggris. Itu kan salah satu. Jadi kalau ada orang rajin baca Quran, dia tidur sampai ngigo, bacanya sampai 5 ayat, pas kedapatan ayat saja dah. Enggak sunnah sujud tilawah. Karena bacanya orang tidur. Maka sebab orang tidur kan tidak min ghairi wa'in, tanpa ada kesadaran membacanya. Itu juga berarti tidak ada kesunahan sujud tilawah bagi bacaan MP3 gitu. Kan biasanya ada tuh yang rajin ya, biasanya di toko apa gitu, dia sambil jagain toko nyetelnya murotal gitu. Kita kebetulan baru ketemu ngaji bab sujud tilawah, mampir ke tokonya, ketemu ayat sajadah gitu. Sujud Allah, enggak sujud. Itu sama seperti bacaan orang tidur. Wal junubi, dan juga orang junub. Jadi orang tidur tidak ada kesunahan kita sujud tilawah. Bacaan orang junub juga sama. Ini bacaan junub bagaimana Ustaz? Junub kan kagak boleh baca Quran. Junub tidak boleh baca Quran. Ini maksudnya junub nih, ada orang yang junub kemudian tidak menemukan air untuk bersuci lalu bertayamum. Dalam tayamum itu kemudian dia menjadi imam, bacanya kebetulan ayat sajadah. Maka tidak ada kesunahan, sebab si yang baca tuh jatuhnya berhadas besar. Dan tayamum yang dilakukan tuh hanya untuk membolehkan sholat, tapi junubnya masih ada. Atau memang sama sekali nggak nggak ada tayamum, wudunya kagak, tayamumnya juga enggak, sebab memang kagak ada medianya. Maka dia ketika sholat baca ayat sajadah, nggak ada kesunahan itu. Junub. Kemudian wasakron, bacaan orang mabok.
orang mabuk gitu. Dia saking santri rupanya dia begitu, mabuk ingat ayat gitu. Kan ada tuh di film apa tuh, orang mabuk ingat ayat tuh. Siapa? Kalau nggak salah waktu film Roma ya, kalau nggak salah. Orang mabuk nasihatin Roma sambil baca ayat tuh. Wasahi dan juga orang sahi. Orang sahi itu orang apa? Lalai. Jadi apa sih kalau bahasa kita nih? Kan ada orang kalau saking demen nyanyi tuh lagi jalan tuh dia bersenandung. Nah gitu kan ya. Lagi jalan. Nah orang sahih tuh gitu. Lagi jalan saking seringnya baca Quran sambil jalan baca nah gitu. Jadi ayat yang dibaca tuh emang ininya aja, emang mulutnya aja sering berdendang gitu. Maka ketika ada ayat yang dibaca dan termasuk ayat sajadah itu tidak disunnahkan. Wa yata'akkadu lil mustami'in sajadal qari. Wa yata'akkad, dan sunnahnya, hukum aslinya sujud tilawah sunnah, tapi sunnahnya menjadi sunnah muakkad lil mustami, bagi yang menyimak, in sajadal qari, kalau yang baca sujud. Sunnah sujud tilawah sunnah, ketika ada yang baca dia sujud, maka si mustami nih sunnahnya jadi sunnah muakkad gitu. Jadi sunnah muakkad, orang yang menyimaknya menjadi sunnah sunnahnya jadi lebih tinggi. Wala yasjudul musalli, dan tidak boleh sujud al musalli bagi orang yang sholat, li ghairi qiraati nafsihi, untuk bacaan orang lain. Dia sholat, di sampingnya temannya juga lagi sholat, tapi nggak berjamaah dia. Lalu dia dengar bacaan temannya ini bacaan surat As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzil. Maka ketika temannya sujud tilawah, dia mendengarkan, tapi dia sedang dalam keadaan sholat dan bacaan dia bukan bacaan ayat sajadah. Maka yang satu ini nggak sujud tilawah. Yang sujud tilawah bagi orang yang sholat itu untuk bacaan sendiri. Tapi kalau bacaan orang lain dia nggak sujud gitu. Illal makmum, kecuali kalau dirinya makmum bagi si pembaca ayat sajadah itu. Fayasjudu in sajada imamuhu, maka dia sujud kalau imamnya sujud. Biasanya kalau tarawih itu, kalau di beberapa tempat tuh ada kan yang malam berapa gitu hataman, malam 27. Itu baca hatamannya enggak benar-benar hatam sih, maksudnya enggak 30 juz. Itu ustadznya Habibnya udah baca di rumah, disisain lam yakunil kan gitu, disisain lam yakunil pas nyampe malam terakhir itu baca kan lam yakunil, terketemu tuh wasjud waqtarib, gitu kan, iqra bismi rabbikal iqra bismi rabbikal aqam, terus kan ujungnya wasjud waqtarib. Imamnya kagak sujud, maka makmum kagak boleh sujud, makmumnya tidak boleh sujud. Wa illa, tapi kalau dia sujud padahal imamnya tidak sujud, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Makmum yang sujud tilawah padahal imamnya kagak sujud, itu sholatnya batal. Ntar kita jelasin rukunnya nih, di sini kagak dijelasin. Wayatakarror, dan terulang itu kesunahan as-sujudu, kesunahan sujud tilawah, bitakarruril qiraah, kalau ayatnya terulang-ulang. Jadi ayatnya diulang, artinya dia baca ayat ini sajadah, kemudian dia sujud. Nggak lama ketemu lagi ayat sajadah, sujud lagi. Jadi dalam satu waktu orang bisa sujud tilawah 2 kali 3 kali kalau ayatnya memang ketemu. Walau fi majlisin warokaatin, walaupun dalam satu majlis, warokaatin atau dalam satu rakaat. Jadi tidak ada masalah, berulang-ulang sujud tilawahnya. Illa idza qara'aha fi waqtil qara'ah, kecuali kalau dia bacanya pada waktu karohat itu yang 5 itu, habis subuh, habis asar, terbenam matahari, terbit matahari, sama qaimuz zahirah. Ini enggak disunahkan sujud tilawah, karena memang sujud tilawah ini hukumnya hukum sholat, syarat sahnya syarat sah sholat. Dia harus ngadep kiblat, nutup aurat, hadasnya juga terangkat. Jadi nggak boleh yang belum wudhu tuh sujud tilawah, nggak boleh. Jadi sujudnya sama seperti sholat,
menghadap kiblat, nutup aurat, suci daripada hadas. Ai fi sholati, dan juga tidak dibolehkan sujud biqasdi sujudi faqat. Kalau ada orang yang sholat baca ayat sajadah memang niatnya mau sujud tuh kagak boleh. Misalnya nih, jadi kalau ada orang yang gue mau sholat gitu, lu mau ikut gak gue sholat, gue mau sholat ini nih sunnah sholat malam, ntar gue mau baca ayat sajadah, nggak boleh. Jadi sholat baca ayat sajadah cuman pengen sujud tilawah kagak boleh. Kalau dia pengen sujud tilawah, baca aja sekarang, sujud sekarang, jangan di dalam sholat. Karena kalau bacanya di dalam sholat berarti dia tidak punya niat untuk sholatnya kecuali untuk sujud tilawah. Dan Nabi Muhammad kagak pernah begitu. Nabi Muhammad nggak pernah lagi tengah-tengah sholat sujud gitu. Makanya jangan diniatin khusus baca ayat tertentu, ayat sajadi di dalam sholat emang khusus buat sujud, jangan. Kecuali ada sunnah lain, ada maksud lain, seperti sholat subuh. Sholat subuh kan memang sunnahnya baca alif lam mim tanzil, ayat sajadah gitu. Walaupun dia benar niatnya mau sujud, tapi ini di lain niat sujud ada niat pengen dapat sunnah alif lam mim. Saya emang hari Jumat tuh sunnahnya alif lam mim sajadah gitu. Jadi ada barengan niatnya. Nah kalau orang baca itu waktu sholat isya kan kagak ada niat yang lain. Apa ada kesunahan lagi isya baca isya? Kan kagak ada begitu. Berarti niatnya cuma pengen sujud, kagak boleh. Kalau sholat niatnya pengen sujud tilawah, kagak boleh gitu. Kalau mau sujud tilawah, sujud aja sekarang, baca ayatnya kemudian langsung sujud. Jadi tidak boleh niat sujud, niat sholat cuman pengen sujud tilawah tuh kagak boleh gitu. Tapi kalau ada barengan niat lain, sebab karena hari ini hari Jumat ada kesunahan baca alif lam mim tanzil, memang ayat saja ya sujud begitu. Nah teknisnya gimana? Nih nggak dijelasin teknisnya, nih langsung masuk sujud syukur. Nggak apa-apa nih baca sekalian sujud syukur. Yusannu sujudu syukri, disunnahkan sujud syukur inda hujumi ni'mah, ketika datang nikmat besar. Hujum tuh nikmat gede. Maksud nikmat kecil tuh tiap hari kita dapat nikmat. Mata bisa kebuka, mulut bisa ngomong, hidung bisa ngirup, itu kan nikmat juga. Tapi kan nikmatnya memang tiap hari. Ini hujumu nikmat itu maksud nikmat yang jarang-jarang. Anak misalnya lulus dapat hadiah umroh misalnya gitu. Nikmatnya besar. Wan difa'i nikmatin, atau terbebas terhalangi dari musibah. Jadi sunnahnya sujud syukur nikmat besar atau terhindar dari musibah. Kecelakaan menghantam tuh mobil misalnya nih, kemudian kita selamat itu dari kecelakaan tersebut, sujud syukur tuh gitu. Ada longsor, selamat dari longsor, sujud syukur. Nah cuman kata ulama, sujud syukur itu kalau yang sebabnya sebab terbebas dari musibah, itu tidak boleh sujudnya di hadapan orang yang terkena musibah itu. Enggak boleh. Ini naik bis nih, kecelakaan nih misalnya begitu. Kemudian orang pada ngerubun, termasuk keluarganya yang di dalam bis itu. Dia kemudian beberapa jam kemudian sadar dia sadar, kemudian dia tahu dia selamat, alhamdulillah. Kemudian dia sujud syukur di depan emaknya orang yang kecelakaan. Itu kagak boleh. Sujud syukurnya di depan emak orang yang kecelakaan. Itu yang kecelakaan kan keluarganya jadi jadi gedak begitu, sujud syukur depan orang yang kena musibah begitu. Wali ru'yati fasikin mutajahirin wa yudhiru lil mutadhahir. Wali ru'yati fasikin mutajahirin wa yudhiruha lil mutadhahirin. Ini juga sama nih, salah satu sunnah sujud syukur itu terbebas daripada musibah, juga kalau terhindar dari keburukan keburukan orang fasik, orang jahat.
mau jahatin kita begitu. Nggak kena kita, ditembak kagak kena, ditimpuk kagak kena. Kalau kita berhadapan sama yang begitu, itu kan bukan musibah jatuhnya. Nah yang kayak gitu tuh boleh sujud depan dia, sujud syukurnya, termasuk sujud syukur kepada Allah ngadep kiblat. Cuman di hadapan musuh boleh. Wa yuzhiru halil mutadzahir, ditampakkan itu sujud lil mutadzahir bagi orang jahat, orang fasik yang berbuat jahat. Au ru'yatin mubtala fayusiruha, tapi kalau di penglihatan keluarga yang kena musibah fayusiruha, maka jangan di depan mereka. Itu beda. Jadi sujud syukur intinya dua, dapat nikmat gede atau terhindar dari musibah, terhindar dari kecelakaan. Kalau kecelakaan ini dia muncul dari orang jahat, boleh sujudnya di depan orang jahatnya. Maksudnya kelihatan sama orang jahat. Tapi kalau musibah, terhindar dari musibah, maka sujudnya jangan di depan keluarga yang kena musibah. Begitu. Itu sujud syukur itu aja. Tapi syaratnya sama. Saya contohin. Syaratnya tuh orang yang dapat nikmat nih, maka termasuk ayat sajadah tadi. Kalau dia dapat nikmat, mana nih? Sini aja dah. Nyampe gak? Nah. Dapat, nyampe dah. Dapat nikmat, lagi ditelepon, Pak, alhamdulillah lulus SMPTN misalnya. Bagi kita nikmat. Kebetulan kita punya wudhu, gitu. Maka kalau sudah punya wudhu harus takbiratul ihram, ngadep kiblat dulu, auratnya tertutup, ngadep kiblat, Allahu Akbar. Nah ketika takbiratul ihram niatnya buat sujud syukur, Allahu Akbar. Ini dalam hati saya niat sujud syukur lillahi ta'ala begitu, Allahu Akbar. Udah baru takbir kedua kali buat sujud, Allahu Akbar, sujud syukur gitu. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Itu sujud syukur begitu. Kalau ketika datang itu kabar nikmatnya, dia tidak dalam keadaan wudhu, dia boleh wudhu dulu. Tapi sekedar wudhu doang, jangan sekalian mandi. Kalau mandi kelamaan gitu. Jadi waktu antara dapat informasi syukur sama sujud kagak boleh lama. Lama tuh apa Ustaz? Lama tuh seukuran orang sholat 2 rakaat tuh lama jatuhnya. Jadi kalau timbang wudhu doang mah bisa gitu. Udang wudhu doang bisa. Jadi takbir kalau lagi duduk Ustaz, lagi duduk nggak apa-apa. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, gitu. Jadi harus ngadep kiblat, nutup aurat tuh. Makanya sujud-sujudnya siapa tuh pemain bola habis ngegolin tuh bukan sujud syukur itu, ya kan? Yang ngegolin pemain Qatar, yang digolin pemain Arab Saudi, kagak boleh itu. Iya, sujud atas kemenangan, atas kekalahan orang Islam juga kagak boleh itu. Ini nggak boleh. Jadi sujud syukur tuh itu sujud. Nah kalau sujud tilawah kan ada dua, ada di dalam sholat sama di luar sholat. Kalau di luar sholat persis kayak tadi. Ini kitanya wudhu, udah wudhu ngadep kiblat. Misalnya kita baca Qurannya ngadep sono, gitu. Ngadep sono. Ketemu ayat sajadah, wahum la yastakbirun. Udah tutup Al-Qurannya, taruh dulu ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Allah, takbiratul ihram dulu 2 kali, Allah. Jadi takbirnya 2 kali. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir sujud, Allahu Akbar. Jadi dalam ketika takbir niat, saya niat untuk sujud tilawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Jadi persis kayak sujud syukur. Kalau sujud tilawah di luar sholat sama kayak sujud syukur. Jadi takbiratul ihram, takbir sujud, kemudian duduk, lalu salam, gitu. Nah kalau di dalam sholat nih, ketika dia baca begitu,
ketemu ayat sajadah langsung sujud. Allah, sujudnya cuma satu kali untuk sujud aja. Allahu Akbar, dia sujud. Nah gitu. Kemudian setelah sujud berdiri lagi, udah terusin bacaan. Kalau habis berdiri dia langsung ruku boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya cuman kan makmum bingung juga gitu kan. Lu tadi sujud kenapa sekarang ruku? Mendingan sekalian aja tadi kan gitu. Nah, sunnahnya kalau habis sujud tilawah berdiri itu baca lagi. Kayak wasjud waqtarib itu kan udah ujung tuh. Wasjud waqtarib, dia sujud kemudian berdiri. Ya tinggal baca ayat yang seterusnya. Naiknya. Naik takbir lagi. Takbirnya cuman takbir naik tuh sama kayak takbir pindah rukun, bukan wajib gitu. Kalau di luar sholat kan takbirnya wajib tuh, takbiran pertama wajib. Setelah itu nggak ada takbir lagi nggak apa-apa. Jadi yang wajib tuh takbiratul ihram yang pertama. Ini kan di luar sholat nih. Iya, ini di luar sholat nih. Ini takbir yang wajib, takbir pertama Allahu Akbar. Nah takbir yang kedua yang sujud tuh sunnah. Nah kalau di dalam sholat takbir yang pertama nggak perlu, karena kan udah di dalam sholat. Jadi dia tinggal takbir sujud aja. Nah takbir sujud tuh hukumnya juga sunnah, karena takbiratul ihramnya udah duluan. Jadi takbir sujud sunnah, kemudian dia berdiri lagi juga sunnah gitu. Itu sujud. Jadi pada intinya sujud di luar sholat termasuk sujud sujud mutlak. Itu di ngadep kiblat, nutup aurat, suci daripada hadas. Sujud mutlak itu tadi sujud yang bukan gara-gara tilawah, bukan gara-gara nikmat, bukan juga sujud sahwi, tapi emang mau sujud aja. Yang dia tujukan sujudnya itu untuk berdoa, itu namanya sujud mutlak. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Udah jam 1 ya. Nanti kalau ada tanya di luar forum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.